SMA terlalu apa ya, aktif mungkin buat basket ya. Oh iya, iya. Kalau kalau yang lain mungkin enggak ya. Kenya Kota Surabaya. Iya, iya, iya. Yang bisa jadi apa? Bisa jadi apa ya, kasaran itu tour guide gitu loh. Kayak Oh iya, iya, tuh. kayak apa? Ngasih tahu tentang Surabaya itu seperti apa kayak gitu. Itu Kita dipersiapkan untuk misalnya kita memang kedepannya mau di bidang misalnya apa, modeling atau mungkin kita mau jadi public speaker misalnya. tujuannya kita kuliah itu bukan main basket lagi gitu. Betul. Tujuannya kita Buat fokus karir gitu buat ya. oh ya, fokus karirnya ke depannya mau jadi apa kayak gitu sih. Hello guys, welcome back to Smartraga Beropini. Kalian yang tanya, Smartraga yang jawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang sangat-sangat spesial nih. Mungkin Koko boleh perkenalan dulu namanya sama tahun lulusnya, alumni angkatan berapa? Ya, oke, perkenalkan, nama aku Andrew Nehemia, aku lulus di angkatan 2020. Halo, aku Michael Laudrendrata. Aku lulus di angkatan 2019. Nah, oke. Jadi podcast ini kali ini bertemanya tentang olahraga. Nah, sebelum aku mulai, mungkin aku boleh tanya-tanya dulu dong. Apa aja sih kesibukannya Koko? Apakah sekarang masih kuliah atau sedang kerja? Mulai aku dulu ya. Iya. Kalau aku sehari-hari sekarang kuliah ya, kuliah terus habis itu juga ya mungkin kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas lain juga ya mungkin jarang tapi mayoritas sih kuliah ya. Kalau boleh tahu kuliah di bidang apa? Kalau aku kedokteran sekarang di Hang Tuah, terus sekarang mau lanjut ke koas atau dokter muda ya. Kalau Ko Michael? Kalau saya sekarang kesibukannya kuliah, agak molor memang karena ada beberapa kerjaan di luar kuliah. Terus sama mungkin ini ya, Cakning sama pernah tahu Cakning? Pernah. Cakning sama model-model aja sih. Kalau ada waktu sempet ya aku ambil jobnya itu. Kalau boleh tahu Koko kuliah di jurusan apa dan di mana kuliahnya? Kalau kuliah di UKP, Universitas Kristen Petra, Ya. jurusan manajemen bisnis. Oke. By the way ini kan dulu Koko berdua nih pernah jadi player DPL di tim sekolah SMA Kristen Petra 3. Kira-kira bagaimana sih persiapannya bisa masuk ke tim basketnya A3? Mulai dari Ko Andrew. Persiapannya ya mungkin kalau cerita sedikit ya mungkin waktu awal-awal tuh kalau aku pribadi sih nggak terlalu suka basket ya awalnya itu. Terus ya mungkin karena dulu itu sering misalnya waktu istirahat, waktu pulang sekolah itu kan sering ya di lapangan itu teman-teman main gitu ya. Akhirnya ikut gitu kan, terus lama-lama ya ada latihan rutinnya. Kalau nggak salah waktu itu tuh hari Selasa Kamis kalau nggak salah dulu itu ikut latihannya ya. Terus waktu itu ada pemilihan seleksi untuk DBL ya, ikut seleksinya. Oh enggak, waktu itu nggak langsung seleksi DBL deh, kayaknya waktu itu kayak ikut cup dulu kan. Oh iya. Nah itu seleksi untuk cup itu dulu, terus ya lolos seleksi cup, terus ikut pertandingan di cup juga. Terus habis itu baru ada seleksi DPL lagi, yaitu baru masuk DPL gitu. Berarti kecintaannya mulai dari semenjak SMA ini ya? Ya dulu waktu SMP juga ya pernah lah main-main gitu, tapi ya mungkin mulai serius dalamnya mungkin ya waktu SMA lah ya. Kalau Michael? Kalau aku kalau basket start mainnya bukan main di sekolah itu dari SMP. Iya. Dari SMP 1 dulu. Terus habis itu karena masuk Petra, kebetulan dulu SMP nggak ada tim basket, jadi cuman latihan di klub aja. Latihan di klub, terus habis itu masuk di Petra. Dan waktu itu di angkatanku, waktu aku kelas 10 itu kan masih belum boleh ikut DBL ya. Iya. Nah, masih belum ikut DBL, tapi dari anak kelas 10 itu yang cuman diambil itu cuman beberapa aja. Nah itu terus habis itu nyoba main lah
sama anak-anak koko kelas. Ya. Nah itu terus habis itu akhirnya masuk tim. Nah, itu untuk prepare buat tanding di kelas 11 sebenarnya. Itu ya untuk latihannya sih apa ya? Lupa sih aku hari apa ya sebenarnya. Iya. Karena memang dulu masih latihan klub juga, jadi aku lupa latihannya hari apa kalau buat sekolah gitu loh. Berarti latihannya di klub sama di sekolah juga. Iya. Jadi seringan gitu ya. Waktu SMA terlalu aktif mungkin buat basket ya. Oh, iya. Kalau kalau yang lain mungkin enggak ya. Itu jadi ya untuk seleksi sih mungkin ya bisa dibilang nggak seleksi. Itu. Berarti tinggal Tinggal ikut aja. Oh iya. Karena pemainnya dulu nggak banyak. Dikit kan pemainnya dulu nggak banyak. Berarti yang bisa main tinggal ikut aja. Iya itu. Ya dulu kan ngomongnya kan seleksi tapi ya Ya tahu ya sendiri. itu aja lah. Tahu Ya. sendiri lah. Ya. Seleksi Ya, apaan? Ya paling yang ngomongnya seleksi tapi yang misalnya satu tim 12 orang, ya yang datang paling ya 13 orang, 14 orang udah paling banyak gitu lah. Iya, benar. Ya jadi yang main bisa ya lebih dari itu aja. luar biasa sih. Iya, Tuhan. Bisa banyak orangnya kan. Iya. Nah, ngomong-ngomong kan Koko mungkin sering ikut lomba-lomba basket di sekolah gitu kan. Kan ada juga latihan sama ada sekolah juga. Gimana sih caranya membagi waktu antara belajar di sekolah sama ikut basket? Oh, dari aku Siapa? dulu. Iya, dari kemarin dulu. Ya, oke. Bagi sekolah sama basket. Iya. Ya sebenarnya simple aja sih. Kayak ya pulang sekolah basket, udah selesai sekolah ya paling baca-baca bentar. Terus habis itu tidur, udah. Kalau misalnya ada ulangan? Kalau ada ulangan ya kalau aku jarang belajar. Jarang belajar bukan karena aku nggak ya, karena belajarku waktu di sekolah. Oh, belajar di sekolah. Belajarnya itu waktu di sekolah. Jadi sampai rumah ya aku karena udah belajar di sekolah paling cuman baca-baca dikit, bukan yang sampai serius ya. Iya. Nah, itu. Terus kalau matematika cuman belajar ngitungnya sama rumus sih. Kalau matematika, kalau sejarah kan cuman baca, geografi cuman baca, kayak gitu-gitu. Berarti nggak ada hambatan antara basket, sekolah, atau mungkin ada les mungkin yang jadi hambatan? Oh Apa enggak, nggak ada? enggak. Soalnya nggak tahu ya. Mindsetku waktu sekolah itu aku sekolah udah bayar. Masa aku les bayar lagi? Oh iya. Ya itu ya aku mikir gitu. Ya itu. Berarti belajarnya di sekolah doang. Belajarnya ya? di sekolah karena kan ya apa bedanya kan kamu les di luar ada guru. Iya. Iya kan? Di sekolah juga ada guru. Ya kan? di sekolah juga ada guru Iya, ya. iya. Ya belajar aja di sekolah sekalian gitu sih kalau aku. Kalau dari kalian dulu? Kalau aku sih sebenarnya ya kalau misalnya dulu waktu SMA ya, waktu SMA itu teman-temanku juga misalnya besoknya mau ujian, ya biasanya ya izin lah, nggak ikut latihan dulu gitu ya. Kecuali memang materinya udah dikuasai atau mungkin ya memang ya mungkin ujiannya gampang lah gitu ya. Iya. Ya itu ya tetap digas biasanya dulu itu tetap main atau mungkin kayak persiapan mau pertandingan gitu misalnya ya. Ya tetap latihan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk latihan-latihan biasa sih biasanya izin lah gitu. Misalnya besoknya mau ujian ya hari ini ya izin gitu nggak ikut latihan gitu. Berarti Ya, ada waktu belajarnya lagi untuk gitu coachnya sih juga ya fleksibel lah, maksudnya ya kan tetap prioritasnya sebagai pelajar kan ya belajar dulu lah. Nah, terus nanti waktu Pasti dikasih izin. ya juga, kan? betul. Ya itu kalau misalnya latihannya izinnya karena belajar biasanya mau ujian gitu ya masih dimaklumi lah, nggak apa-apa. Gitu. Soalnya guru-guru di sini baik asik Ya, asik ya, soalnya kan guru-guru sini juga kan support lah kalau misalnya Support. kita mau Lomba-lomba. basket ya mau DBL mau pertandingan juga ya support lah mereka. Jadi ya gitu. Apakah pernah nggak kayak misalnya sering basket terus kayak apa nilai di sekolahnya menurun sampai dimarahi gitu? Apakah pernah? dimarahin siapa? Dari siapa Dimarahi ini? misalnya? orang tua atau guru mungkin? Enggak lah. Ya, kalau aku sih bukan tipe yang hasil ujian lapor ke orang tua enggak sih. Oh. Ngapain juga ya? Ngapain juga ya. Jadi Tapi kan siapa tahu kalau misalnya ada kayak ngambil rapor kan kayak orang tua kaget nilainya bisa turun atau gimana gitu. ya sebenarnya kan gini kan. Yang namanya anak tuh kan nggak mungkin expert di semua bidang ya. Iya, benar. Nah, gitu loh. Jadi mungkin memang unggulnya di bidang olahraga gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kan membawa nama Petra Ya, ya. kan? betul. Jadi ya Ada pride-nya gitu ada ya. pride-nya dikit. Kebanggaan. Oke. Nah, kan aku sempat stalking dan searching kayak Koko ini pernah ikut Alpha Boys dan Cakning. Menurut Koko gimana sih bisa ikut Alpha Boys, kayak bagaimana persiapannya bisa jadi Alpha Boys? Oh, kalau aku sorry ya, tak
benerin ya. Iya. Kalau zamanku bukan Alpha Boys, zamanku Citizen Boys namanya. Oh, Citizen Boys Ya, sama itu sama Alpha lah, Boys iya. itu Sama. kayak ganti generasi. Oh. Generasi Z sama generasi Alpha kayak gitu loh. Oh, Itu kalau aku yang di zaman 17, kamu 18 ya? Iya, aku 18. Nah, aku 17 itu masih Citizen Boys. itu persiapannya gimana? Sebenarnya aku udah ikut Z Boys itu 2016 sebenarnya. Cuman nggak masuk. Itu iseng karena benar-benar iseng aja karena aku punya teman, ya udah aku barengan ikut tapi aku nggak lolos di 2016. Terus akhirnya aku nyoba di 2017 itu malah aku nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan? Nggak ada persiapan tapi aku ngajak temenku berlima datang. Jadi berlima tapi yang datang 4. Satunya kemana satunya? Nggak mau karena nggak bangun kayaknya waktu itu. Jadi dia nggak bangun. Jadi dia nggak daftar. Berempat itu kita masuk barengan. Terus habis itu ya cuman apa ya? Yang aku pelajari waktu itu cuman pede ngomong aja sih. Jadi persiapannya cuman ya ngobrol aja, ngomong di depan juri seperti apa kayak gitu aja. Gitu aja berarti. Kalau itu tadi kan Z Boys. Iya. Ya terus nggak lama aku ke sekolah pagi-pagi terus aku dikasih tahu temanku kamu masuk Z Boys ya udah kayak gitu. Oh gitu, langsung terkenal gitu ya? Oh nggak terkenal juga sih. Nggak terkenal juga karena menurutku Z Boys itu salah satu langkah awal buat anak-anak SMA yang bisa bawa nama sekolah sama nunjukin bakatnya mereka itu apa sebenarnya itu. Oh iya, jadi kayak ajang mencari bakat gitu ya? Ya langkah awal lah. Iya. Ya, juga seru akhirnya kan kenal sama anak-anak sekolah lain kan. Kalau Z Boys sama Alpha Boys itu. Jadi bisa itu ya kayak komunitas sama sekolah-sekolah lain Ya, gitu ya? komunitas sama sekolah-sekolah lain terus dapat pelajaran banyak juga dari Z Boys kayak public speaking, terus personal branding kayak gitu-gitu. Terus kalau yang Cakning itu 2 tahun setelah aku Z Boys aku ikutnya karena awalnya aku nggak tahu Cakning itu apa, cuman aku research biasa. Cakning itu ternyata duta wisata kota Surabaya atau ikonnya kota Surabaya. Iya. Yang bisa jadi bisa jadi apa ya kasarannya tour guide gitu loh, kayak Oh iya tour guide. kayak apa ngasih tahu tentang Surabaya itu seperti apa kayak gitu. Itu biasanya sama dinas budaya sama pariwisata. Berarti kolaborasi antara pemerintah Surabaya gitu ya? Gitu. Kalau dari Ko Andrew? Kalau aku sebenarnya gini, kalau Michael sendiri kan dari 2016 masuknya di 2017. Iya. Kalau aku ikut bareng di 2017 awalnya. Oh emang ya? Bareng, iya. Kita bareng waktu itu. Yang masuk bareng-bareng kan? Emang ya? Iya, masuk. Aku lupa sih jujur aja. Iya, masuk bareng-bareng waktu itu di 2017. Nah, kalau 2017 itu memang ya aku daftar dan penasaran kan, pengen ikut gitu. Tapi itu nggak lolos. Ya, ternyata Michael yang lolos di 2017. Iya. Tahun depannya ya yang namanya sudah ganti Alpha Boys. Iya. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu berminat juga untuk ikut. Soalnya kan ya di 2017-nya ya udah tahulah kurang lebihnya kayak gimana dan ya nggak terlalu tertarik sebenarnya buat ikut gitu. Tapi waktu itu fokusnya untuk ya nemenin adik-adik tingkat yang waktu itu mau ikut gitu loh ceritanya itu. Nah, akhirnya nampingi di sana juga gitu ya. Jadi ya kalau untuk persiapannya sendiri sih ya aku pribadi nggak ada nyiapin apa-apa juga gitu loh sebenarnya. Ya paling ya cuman waktu itu apa ya persiapannya ya suruh kayak nyiapin berkas-berkas tok gitu loh sebenarnya itu. Waktu di sananya itu ya kayak identitas dan lain-lain gitulah. Nah, terus habis itu ya waktu sampai di sananya ya di interview biasa tanya-tanyai gitu kayak hobinya apa, kegiatannya apa gitu. Ya waktu itu sih juga ya nggak ada target, nggak ada kayak optimis atau apa juga ya nggak ada gitu loh. Ya udah pokoknya di interview gitu. Sebenarnya nothing tulus saya sih. Iya betul sih. Kalau misalnya kita ngejar target harus masuk dan lain-lain itu malah kita di depan juri ke pressure. Iya kayak terbebani gitu kan. Nah itu waktu itu aku ya cuman ya udah tanya-tanya waktu itu masuk biasa selesai juga ya sudah aku juga ya nggak berpikir bakal lolos atau apa juga ya kan. Besoknya kalau nggak salah malamnya itu aku ditelepon sama orangnya Alpha Boys waktu itu. Itu udah Surya ya berarti ya? Bukan Jawa Pos ya? Surya. Masih Jawa Pos. Oh, masih Jawa Pos. Masih Jawa Pos. Itu ditelepon besok bisa nggak datang ke
waktu itu aku di Sutos. Sutos. Nah, waktu itu aku di Sutos. Besok bisa nggak datang ke Sutos jam berapa gitu ya. Tapi waktu itu belum dikasih tahu kalau lolos dan lain-lain nggak. Besok paginya ternyata bangun tidur teman-teman tuh pada ngirimin foto dari koran. Dari koran. Itu jadi yang 15 lolos tuh masuk koran gitu. Yang finalis. Finalis 15 tuh masuk koran gitu. Nah, itu baru tahu di situ. Oh, ternyata disuruh ke Sutos itu untuk itu gitu loh. Untuk ya dikasih tahu lah kalau misalnya lolos dan dikasih tahu untuk agendanya apa aja sih selama karantina. Selama karantina tuh ngapain aja kegiatannya. Waktu itu juga ya sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk ajang pencarian bakat enggak juga. Soalnya justru kita ke sana itu kita mau nunjukin kita punya bakat apa, ya kan? Kita punya bakat apa, terus juga untuk ngelatih public speakingnya kita. Misalnya apakah orang yang di sana tuh pasti atau 15 tuh udah pasti expert public speaking? Enggak juga. Gitu loh. Justru kita di sana tuh dikasih tahu gimana sih cara kita tuh bisa percaya diri ngomong di depan panggung kayak gitu. Terus juga awal mulanya ya yang aku pribadi awal mulanya itu bukan orang yang bisa ngomong di depan kamera, di depan orang banyak. Ya di situ kita dikasih tahu gimana cara kita bisa pede. Nah, ngomong di depan orang itu gimana? Pede tapi jangan sampai over pede. Nah, kayak gitu. Terus juga cara megang mic pun diajari gitu. Terus cara catwalknya juga gimana. Ya terus cara berpenampilan lah itu juga diajari di sana gitu. Jadi hal-hal detail pun tetap diperhatikan di Betul, situ ya. Ya kayak contoh table manner juga diajari. Ya, table manner betul. Table manner itu diajari kita. Gitu ya. Jadi ya bener yang dibilang Michael tadi ya, langkah awal lah. Jadi kita dipersiapkan untuk misalnya kita memang kedepannya mau di bidang misalnya apa modeling atau mungkin kita mau jadi public speaker misalnya ya itu bisa gitu. Kayak contoh di angkatanku Z Boys itu yang jadi influencer sekarang kalau kalian tahu di TikTok itu Ready Yurang Tahu. Nah, itu angkatanku Z Boys. Kayak gitu-gitu. Jadi langkah awalnya mereka buat tahu mereka mau ngapain kayak gitu loh. Berarti di sana nggak cuma buat apa kayak menunjukin bakatnya tapi buat belajar juga ya. Belajar juga. Nambah pengalaman juga. Nambah pengalaman betul. Jadi kan tadi kita udah bahas tentang basket gitu kan. Apakah selain basket ada hobi lain yang Koko suka gitu? Mulai dari Ko Andrew dulu. Hobi lain. Ya sebenarnya kalau misalnya mau dikulik lagi ya pasti ada. Cuman kalau misalnya aku pribadi sih karena kuliahku ini cukup padat. Iya. Gitu ya. Jadi memang membagi waktu bahkan untuk basket pun sebenarnya sulit gitu loh. Jadi misalnya kalau kosong misalnya setelah ujian gitu ya. Itu bisa lah kayak seminggu 2 kali aja itu udah bagus gitu loh biasanya. Kalau misalnya rata-rata apalagi kalau mau ujian gitu ya full misalnya sebulan setengah ujian itu sama sekali nggak basket. Gitu ya. Berarti persiapan buat ujian. Betul. Jadi ya misalnya kalau misalnya memang kosong banget ya bisa seminggu sekali ya maksimal 2 kali gitu sih. Kalau hobi-hobi yang lainnya ya susah lah nguliknya gitu. Biasanya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu biasanya ngapain kalau nggak basket? Nggak ngapa-ngapain ya mungkin ya jarang nggak ngapa-ngapain sih. Ya soalnya ya karena kesibukan kuliah itu juga ya jadi bikin ya nggak ada aktivitas lagi lainnya gitu. Jadi kuliah terus ya. Karena kebetulan kuliahku juga bukan tipe yang nanti ada jam berapa terus kosong enggak. Jadi kuliahku tuh tipe yang kayak SMA juga. Jadi datang pagi jam 7 pulang jam 3 sore. Gitu. Nah itu sampai rumah udah jam 4 sore terus juga mungkin besoknya ada materi yang harus disiapkan dan lain-lain ya akhirnya waktunya juga udah habis. Belum tugas. Ya betul. Kayak gitu sih. Kalau dari Michael? Kalau aku sih mungkin beda ya sama si Andrew karena Andrew kan dokter ya. Iya benar. Nah, kalau aku kan manajemen bisnis jadi kebanyakan kalau manajemen bisnis itu kerjaannya itu kelompokan. Ya kalau masalah tugas ya. Kalau masalah tugas itu kelompokan jadi agak lebih ringan. Jadi ada banyak waktu kosong sih lebih tepatnya. Apalagi saya kan sekarang udah semester akhir ya. Semester akhir. Ya agak molor karena saya cuti karena kerjaan itu tadi sempat ada kerja. Kalau hobi saya sekarang ya kalau ada kuliah kosong setelah kuliah ada waktu kosong itu paling nge-gym sama setelah nge-gym kalau malamnya ada latihan ya saya basket lagi. Ya kebetulan masih ikut Arkam gitu loh. Baru-baru masih ada keterikatan sama basket. Iya, sama basket gitu. Terus ya paling selain itu apa ya? Bisnis itu hobi enggak sih? Kalau aku nganggep sih itu
hobi ya. Bisa Bukan, sih, bisa Iya, hobi sih. bisa. Soalnya aku juga pengen kerja profesional gitu loh. Iya, Kayak ikut orang dulu buat belajar kayak gitu. Kalau iya. bisnis ini mungkin ya hobi ya buat hobi ya. tambah-tambah jajan. Iya, Karena iya, belum iya. termasuk ini kan, belum ada kewajiban untuk Belum kewajiban. Karena masih belum kuliah ada juga. tanggungan lah Ah, sebenarnya kan. iya, Masih gitu terhitung hobi lah itu. Terus apa ya? Model itu hobi nggak? Hobi juga. Karena ya kalau model masih beberapa ada aku dipakai sama kayak Unesa itu. Unesa itu dia ada kayak ngadain ajang kayak permodelan karena dia ada yang desain baju gitu loh. Oh, Itu saya masih model di situ. Itu ya itu aja sih sama golf. Ya Golf. Heeh. Hobi golf. Ya, ya kalau ada waktu driving aja sih ngatur kalau lapangan. waktu ya. Heeh. Oh ya, oke. Kan berarti kita ngomong-ngomong tentang basket nih. Kira-kira kan basket ini kan udah terkenal gitu kan di seluruh dunia. Yes. Contohnya kayak organisasi NBA gitu. Ada nggak sih kayak panutan atau player favorit gitu di NBA yang bisa memotivasi Koko? Siapa ya? MJ. MJ. Ya kayaknya kalau kayak pemain-pemain kayak gitu ya mungkin rata-rata orang ya MJ, mengidolakan MJ, mereka lah. iya. Ya. MJ Kobe lah. Ya. Berarti itu doang berarti. Ya, Nggak ada kurang player-player lebih lain gitu. itulah. Player lain banyak sih sebenarnya. Hanya ya misalnya kalau aku Kita sebutin lagi ini banyak kalau gitu. kalau aku pribadi sih misalnya gini kayak model syutingnya aku suka kayak siapa, model ngedrive-nya aku suka kayak siapa gitu sih biasanya. Berarti kayak ada beberapa aspek itu orang-orang yang Iya punya sendiri betul. gitu ya. Karena kan ya nggak semua dia ahli di bidangnya itu. Misalnya kayak ya kita ngelihat misalnya LeBron James misalnya. Ya mungkin dia ngedrive-nya bagus, tapi syutingnya nggak sebagus Stephen Curry Iya, misalnya. benar. Nah, itu kita lihatnya kayak gitu sih biasanya kalau pemain basket ya. Apalagi kita kan juga ya bukan yang kayak sampai yang pemain Mungkin disuruh NBL sebutin atau 5 apa mungkin. gitu. Ya, Nah, boleh, kalau lima 5 the best lah. best pick ya. Iya. Kalau aku pribadi ya mungkin kalau 5 ya Stephen Curry, Iya. terus ya LeBron James juga, ya Kevin Durant, Kobe sama Michael Jordan lah. Oh, berarti yang GOAT di NBA gitu ya. Kayak aku mungkin apa ya, MJ, Shaq, Kobe, Curry sama Kyrie Irving. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Ya itu sih. Berarti kalau NBA ini hobi nonton NBA. Iya, masih nonton. Suka. Ya. Suka. Kalau nonton Ya barusan suka. kalah sih ini Denver. Kalah sih. 2-0 sama Timberwolves ya. Ini Timberwolves. Jauh banget. Agak speechless ya. Iya kan. Iya. Ya soalnya Anthony Anthony Edwards, Edwards wah, lagi OP gacor sih. banget. Gacor men. Gacor. Unstoppable. Unstoppable. Iya. The next good. The next Iya. good. Padahal kita feelingnya kan Denver kan sempat Iya, juara musim lalu juara, gitu kan. dua kali Terus kan? Satu kali. Denver. Oh iya. Satu kali kemarin. Nah, Ya. kan digadang-gadang bisa jadi juara lagi Iya, kan iya. musim ini. Ternyata kena 2-0 Wah, sama Denver Wolves. emang ngagetin sih. Iya, soalnya kan Tapi keren juga sih mainnya Anthony Edwards keren sih. kayak berani gitu kan. Ya kayak bisa dilihat kamu nonton MC ya itu. Iya. Iya. Anthony Edwards. Betul, Simple betul. basket namanya. Iya, kan ada yang bilang juga Anthony Edwards kayak reinkarnasinya Michael Jordan. Ya, Nah, benar, kayak benar. skillnya emang jago sih. Lompatannya bener-bener gila. Kayak Kayak vertical terbang. jump. Iya. Betul. Itu. Oke, kan kita tahu sendiri kalau misalnya Koko SMA ini menekuni di bidang basket gitu kan. Mengapa waktu kuliah ini nggak tertarik ke bidang olahraga lagi, kayak meneruskan dari SMA yang suka olahraga terus kuliahnya tuh kenapa nggak menekuni olahraga basket lagi? Karena waktu. Karena waktu. Ya kalau aku sih sebenarnya kalau misalnya ya itu kayak tadi yang aku bilang ya, kalau misalnya ada waktu kosong ya masih, tapi nggak yang sampai ikut pertandingan rutin, ikut lomba-lomba, nggak yang sampai Oh, gitu. maksudnya ini basket buat kampus. Iya, mungkin bisa buat kampus. Kayak ikut partisipasi mewakili kampus untuk melawan kampus-kampus lain gitu loh. Males sih aku kalau aku ya. Karena apa ya? Karena udah kuliah itu udah capek sampai malam. Iya sih. Terus- Ya mungkin kalau orang kuliah biasanya kalau misalnya nggak yang dia memang nekuni buat basket ya. Biasanya waktu kuliah tuh basket cuma buat have fun ya. Evan, Iya, Evan, Evan. benar. Soalnya kalau misalnya udah dengan kesibukan yang ada terus masih harus terpressure, itu kan pressure juga kan. Iya, Misalnya ikut lomba itu kan ya latihannya kan berat juga kan sebenarnya itu. Iya, benar-benar. Ya itu. Karena mungkin kayak aku gini. Sainganku di angkatanku itu banyak. Sainganin dia di angkatannya dia itu banyak. Terus ketemu di satu kampus kan Betul. gede juga kan. Iya, benar-benar. Terus kita mau seleksi Ya, lagi kita itu harus kayak bersaing sama harus bersaing sama- lagi ngapain gitu banyak loh. gitu. Karena tujuannya kita kuliah itu bukan main basket lagi gitu Betul. loh. Tujuannya kita Buat fokus karir gitu buat ya.
ya fokus karirnya ke depannya mau jadi apa kayak gitu sih. Kalau mungkin ada yang memang targetnya misalnya dari SMA pengen nanti kuliahnya di kampus yang fokus ke basket misalnya. Ubaya, Nah, contoh. itu ya itu kan memang ya gimana ya, waktunya untuk kuliah mungkin lebih sedikit dibandingkan waktu untuk latihan basketnya bahkan. Ya, benar. Iya. Nah, itu loh. Karena mereka lebih fokus Ya, untuk basket karena gitu. Ya. betul, karena dia nanti ada tujuan, ada target untuk jadi pemain IBL mungkin. Iya. Nah, Karena mereka juga ada benefit. betul. Gitu. Ada benefitnya. Ada benefitnya, contoh kayak beasiswa full Ya. 100% enggak, dia nggak bayar kuliah. Oh. Nah kita kuliah bayar, kita kuliah bayar mahal-mahal, Betul, terus betul. kita basket kan ngapain Iya, gitu emang ya? ya. Emang. Mending fokus buat itu ya karir ya. Karir ya. Gitu. Kan kita tahu bentar lagi Spatraga ini bakal ngadain yang namanya pekan olahraga nih. Kira-kira ada beberapa pesan nggak untuk siswa Spatraga supaya mereka tuh bisa tetap olahraga dan menyalurkan bakat mereka di bidang olahraga? Apa ya? Pesan-pesan aja. Ya pesan-pesan nih, ya tetap olahraga, jaga kondisi. Umur kalian sih muda sih lebih tepatnya sih muda, maksudnya kalau umur sekitar wis kalian mau ngulang lagi buat SMA, it's too late man. Berarti maksimalin potensi yang ada dulu ya berarti. Ya, jadi kembangin potensi-potensi kalian mumpung masih SMA, nikmati SMA gitu loh. Ya, Jadi siapa tahu kalian dari SMA ini nemukan misalnya hobi kalian yang lain gitu loh. Jadi nanti waktu di kuliah ya bisa ditekuni lagi. kayak mungkin olahraga kan nggak cuma basket ya. Ya, betul. Ada futsal. Aku juga dulu sempat jadi atlet renang. Oh pernah? Pernah atlet renang. Terus baseball juga. Berarti emang Memang suka olahraga gitu iya, loh, iya. karena masih muda gitu loh. Apalagi kan ya pesan-pesannya itu tadi, karena kalian masih muda. maksimalin Ya dicoba semua lah. semua ya, pokoknya. semua ya. Selama itu hal positif dicoba aja. Pokoknya buat tubuh sehat. Karena bro, sekarang wis banyak orang mati karena diabetes men. Makanya lebih baik olahraga. jaga kesehatan Iya, gitu. jaga kesehatan. Itu sih. Berarti dengan olahraga ini kan nggak cuma bisa buat jaga kesehatan tapi kan bisa buat jadi bakat gitu kan. Iya. Kayak bisa ngikut. Siapa tahu bisa jadi karir juga kan. Nah, iya. kayak mungkin ini Wes. ini jersey adikku ya lebih tepatnya. Oh, tak kira punya koko. Enggak, ini jersey adikku. Jadi dia basket dari SMP sampai SMA sampai sekarang kuliah. Dia sekarang main di BBM CLS Night. BBM Challenge Night. BBM CLS Night, dan dia karena dia hobi, terus dia ya puji Tuhan dia berbakat di situ. Iya. Main dibayar ya kayak gitu. Jadi contohnya maksudnya potensi-potensi itu bisa dibawa sampai nanti gitu loh. Mungkin nggak cuman di klub-klub yang kayak gitu ya. Iya. Mungkin nanti kayak kamu di tempat company kerjaan kayak contoh Pelindo, Iya. terus Bank Mandiri kayak gitu-gitu, itu mereka pasti ada tim basket dan pasti ada tambahan support dana pasti buat kalian yang main gitu loh. Jadi kembanginnya itu dari sekarang. Kembangin dari sekarang ya. Ya. Jangan lupa mengembangkan bakat kalian sebelum terlambat. Nah, itu. Betul. Itu. Ya. Oke, jadi itu aja sih kayak beberapa podcast dan pertanyaan dari aku, dan mungkin buat kalian semua sebentar lagi bakal ada POR, jadi jangan lupa unjukkan skill dan bakat kalian. Ya, siapa tahu bisa menjadi keberuntungan bagi kalian, bisa jadi potensi bakat dan karir bagi kalian semua. Nah, ini por aku sama Indro diundang lagi. Tadi ada lagi. Loh, enggak, aku tanya Ya, ini. nanya, Oh, nanya. Boleh kok. Tanya Pak Marcel. Tanya Pak Marcel. Harusnya boleh kok. Nonton aja. Mampir. Ada apa aja? Pertandingannya ada apa aja? Betul banyak kok. Ada Futsal, futsal, basket, badminton, volley air. Ada volley juga. volley air. Volley air yang kayak pakai kain lap itu loh, kayak balon kayak balon volley air. Kayak- Voli air itu bukannya di dalam air ya? Iya, tapi volley airnya kita tuh kayak ada balon kayak kita lempar ke Oh, yang pakai kain dilempar-lempar itu. Iya itu. Oh, itu dianggap voli air. Iya, kayak volley ada airnya di balonnya gitu. Oh. Jadi jangan sampai balonnya pecah gitu. Oh. Terus Soalnya Itu dulu termasuk zaman- cabang olahraga sekarang ya? Iya. Ya nggak tahu sih kayak ya Enggak sih, maksudku lihat dulu sih ada volley karena kayak Iya, Pak iya. Fajar itu Iya. Pak Fajar itu volley. tapi sekarang kan siswa-siswanya kan nggak banyak yang tertarik di volley gitu loh. Oh iya. Soalnya guru-guru lebih minat di volley gitu. Iya, guru-guru banyak. Bulu tangkis ada sekarang? Di SD gitu. Oh, Soalnya mainnya kita di SD. pembinaan Iya, iya. outdoor. Ya makanya kok kalau di sini kan outdoor kan nggak mungkin juga kan? Iya kan kena angin terbang-terbang kopnya kan. Terus Itu pertandingannya di SMA atau di SD? pertandingannya lokasinya Iya. di SD. Oh. Kalau Sebasketnya juga. Basketnya Enggak, juga. kalau misalnya
Basket sini kan? Basket di sini. Oh. Pokoknya semuanya di lapangan, ada yang di dalam ruangan, terus ada yang di aula SD juga, contohnya kayak badminton gitu. Ya kita dulu ada pingpong juga ya. Oh, pingpong. Enggak ada pingpong. Enggak ada, soalnya mejanya enggak ada. Oh dulu ada. Kita nggak ada mejanya. Dulu ada. Oh, enggak ada meja. Iya, Tempat gym dulu juga ada. enggak ada sekarang. Tempat gym ada di ini. Ada, Di ya. lantai 3. Kita Oh, lantai 2. kita dulu ada meja pingpong itu. Dan Meja itu pingpong. iya bisa bebas kok misalnya mau pinjem ada yang bawa sendiri bednya ya enggak apa-apa. Berarti waktu istirahat bisa main gitu ya? Bisa Mau Bisa. pulang sekolah pun bisa kok. Bisa. Heeh. Sekarang udah nggak ada sih. Oh, enggak ada ya. Nggak ada. Mungkin minatnya enggak ada ya. Iya, iya. Terus ada juga kayak handball. Handball ini gimana Mas? Handball yang kayak futsal tapi boleh pakai tangan tuh. Oh, Oh, iya. Sama iya, itu, iya. sport juga ada kok. Oh, e-sport iya. juga. Iya iya iya. Kan udah berkembang. Ya gitu kalau ya, zaman kita dulu teknologi. belum lah. Dulu kita memang main di kelas. Ya, Cuman tapi main deh. iya. Cuman enggak sampai dibuat lomba. Oh, dulu perkembangan nakal berarti. zaman nih. Apa? Dulu nakal berarti, sering main game di kelas. Enggak, itu kan di kelas itu karena kita istirahat. Waktu istirahat. Waktu Oh. istirahat. Kirain. Kalau waktu pelajaran ya enggak. Waktu pelajaran enggak Berarti dong. waktu jam kosong main, waktunya belajar ya belajar gitu ya. Iya. Ya, betul. Ya, itu sih POR buat nanti. Pokoknya jangan lupa ikut POR tanggal 3 sampai 10 Juni. Jangan lupa berpartisipasi karena apapun kerja keras kalian pasti akan berguna kok bagi kalian. Yes. Ya. Jadi thank you banget buat Ko Andrew, Ko Michael udah jadi narasumber. Thank you. Dan terima kasih. Semoga sukses di karir kedepannya dan sukses di kuliahnya, hobinya dan semuanya. Amin. Dan Amin. ya jadi itulah serangkaian acara podcast Matraga Beropini pada hari ini. Ya saya Jason Samuel. Saya Indra Nehemia. Saya Michael Laudri Indrata. Ya kami pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Bye.